Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rista Effandi dalam pertemuan ketujuh terkait dengan penelitian ya, metode penelitian atau aplikasi dari penelitian. Nah, dalam pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang kerangka pemikiran ya. Apa sih kerangka pemikiran itu? Nah, ini sebenarnya suatu model yang selalu ada dalam sebuah penelitian, khususnya skripsi, tesis, bahkan disertasi. Setiap penelitian itu pasti ada kerangka ya, kerangka pemikiran kita untuk membahas penelitian tersebut. Nah, kerangka ini memang suatu model dalam suatu penelitian. Jadi apa saja model yang ada di dalam penelitian tersebut memuat jenis-jenis apa. Nah, jadi kerangka pemikiran ini dikatakan merupakan miniatur. Kerangka itu miniatur sebenarnya. Miniatur yang menjelaskan secara sempit atau secara singkat apa saja yang ada di dalam penelitian kita. Miniatur keseluruhan dari proses penelitian. Nah, jadi dalam kerangka pemikiran itu menerangkan mengapa sih penelitian itu dilakukan. Nah, mengapa ya? Jadi penelitian itu kalian lakukan untuk menjelaskan apa, untuk menerangkan apa, ya, untuk menyelidiki apa. Nah, jadi disebutkan alasan kita mengapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, yang kedua disebutkan bagaimanakah proses penelitian itu dilakukan. Nah, jadi dalam kerangka pemikiran ini dijelaskan juga ya prosesnya. Prosesnya apa menggunakan metode ya, apa menggunakan pengumpulan data. Nah, di sini dijelaskan juga. Nah, jadi orang yang membaca itu bisa mengetahui pola pemikiran kita itu ingin menelitinya bagaimana sih dilihat dari kerangka pemikiran. Khususnya ini memudahkan pembimbing atau penguji nantinya untuk mengetahui arah penelitian dan pola pikir si peneliti. Nah, jadi proses penelitian itu dilakukan mulai dari mana? Mulai dari uh, langkah awal kalian mencari data, pengumpulan bahan-bahan, ya, atau pengkajian-pengkajian teoritis di dalam buku, sampai kuesioner itu juga dijelaskan prosesnya. Terus apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut? Nah, jadi dalam kerangka pemikiran itu disebutkan bahwa kalian akan mendapatkan apa yang ingin kalian capai, bahan-bahan lapangan, eh, kalian ingin mendapatkan suatu jawaban atas dasar keraguan kalian. Nah, itu dijelaskan ya, apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut. Kemudian yang keempat, untuk apa hasil penelitian itu diperoleh. Nah, kerangka pemikiran juga memuat pertanyaan untuk apa sih hasil penelitian itu diperoleh. Untuk mendapatkan uh, suatu kebenaran atau mendapatkan suatu uh, hal baru atau desain model baru yang bisa melebihi penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi hasil penelitian itu juga sangat penting untuk menjawab pertanyaan di bab 4 di pembahasan nanti. Itu sudah ada di kerangka pemikiran. Kalian ingin menjawab kemana arahnya. Nah, jadi kerangka pemikiran ini memang
selalu ada di dalam proposal. Biasanya kita membahas terkait dengan pendahuluan, ya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat penelitian, ya. Kemudian ada metode penelitiannya, ada yang proposalnya menggunakan metode penelitian di bab 1. Ada juga yang dia di bab tersendiri, ya, bab 3 setelah tinjauan pustaka. Itu berbeda-beda model. Tapi kalau dia di dalam proposal itu tidak ada metode penelitian dimasukkan, maka setelah menjelaskan pendahuluan, tujuan, manfaat penelitian itu langsung ke rangka pemikiran. Atau kalau memang metode proposalnya memiliki model metode penelitian, dia itu setelah metode penelitian. Jadi bisa digabungkan di dalam metode penelitian juga. Ada kerangka pemikiran kita untuk menjelaskan alur dari langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian, nah ini ada salah kaprah ya. Ini selalu salah dalam pemikiran-pemikiran di dalam menjelaskan seorang peneliti. Nah, salah kaprah ini, dikatakan ada substruktur penelitian. Itu tidak sama dengan kerangka teori, ya. Jadi kerangka teori itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kerangka teori itu adalah teori-teori yang akan digunakan dalam pembahasan dan menjawab semua keraguan-keraguan dalam penelitian, baik di dalam tinjauan pustaka, latar belakang, sampai menjadi pisau analisa untuk membandingkan dengan penelitian kalian. Sedangkan substruktur penelitian itu yang disebut dengan kerangkanya. Jadi dalam kerangka pemikiran kita ada struktur penelitian, mulai dari pendahuluan, permasalahan, tujuan, manfaat, ya, metode penelitian, tinjauan pustaka, sampai kepada pembahasan yang akan dibahas arahnya. Nah, jadi berbeda antara substruktur penelitian. Jadi substruktur itu bagian-bagian sub itu ya, bagian eh, susunan dari penelitian. Dalam kerangka teoritis itu ada di bagian sendiri di dalam bab 1 di pendahuluan atau di dalam tinjauan pustaka, bahkan dipakai di dalam pembahasan. Jadi tidak sama ya antara kerangka teori dengan kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran itu masuk dalam substruktur penelitian. Nah, ini kita bahas lagi substruktur penelitian. Nah, jadi dalam struktur penelitian itu yang dicapai adalah kepuasan ya, satisfaction, artinya kepuasan. Nah, untuk mencapai kepuasan, kita akan melihat sesuatu yang tangible. Tangible itu nyata. Nah, dalam struktur penelitian itu harus nyata, ya. Jadi tidak ada yang hanya mimpi semu, tidak real, ya. Kemudian yang kedua, dia harus handal, ya. Reliability, handal. Handal itu dapat diandalkan ya, artinya dia dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan ulang ya, reliability itu. Reliability itu pertanggungjawaban ulang, re itu ulang. Artinya dia handal kalau dia dapat dipertanggungjawabkan ya penelitian itu. Kemudian dia juga dalam struktur penelitian ini mudah didengar, mau mendengar, responsif. Nah, responsif itu benar-benar peka ya, benar-benar peduli, dia merespon, responsiveness itu mau mendengar, peka ya, peduli. Nah, kemudian dia juga memiliki jaminan atau kepastian. Karena dalam penelitian kalau tidak ada jaminan atau tidak ada kepastian, maka penelitian itu diragukan, bahkan tidak dipakai, dibaca pun tidak, ya.
Bahkan dikatakan kalau dia tidak memiliki jaminan keaslian orisinal ya, dikatakan tidak layak dan sia-sia kita membuat penelitian. Maka perlu ada jaminan, jaminan atau kepastian ya. Nah, jaminan atau kepastian itu memang selalu digunakan dalam menunjukkan suatu keorisinalan dari penelitian kita, keaslian dari penelitian. Ya, assurance itu insuren ya, sama aja seperti jaminan. Adanya kepastian dalam suatu penelitian, baik itu kepastian data, kepastian lapangan, nah kejelasan penelitian, dan itu benar-benar dijamin asli ya penelitian itu. Nah, kok yang terakhir ini empathy ya. Empati itu memang kita memiliki suatu, aduh, suatu uh, kenyataan ya, kenyataan fisik ya, atau kepedulian ya, ketertarikan yang pasti empati itu. Ya, kenyataan atau ketertarikan. Jadi kalau misalnya penelitian itu menarik, maka akan banyak dibaca dan akan terus dilanjutkan oleh pembimbing, bahkan diakui oleh penguji. Dan kalau sudah tertarik, pasti akan diakui, ya, akan cepat mendapatkan penyelesaian dalam penelitian. Nah, di sini ada kerangka teoritis ya. Kerangka teori ini berbeda tadi dengan substruktur penelitian. Dalam teori itu memang pencapaiannya juga kepuasan. Teori kemarin sudah dibahas ya. Nah, jadi dalam teori itu membahas terkait dengan eh, apa suatu pemikiran-pemikiran, doktrin-doktrin, baik itu para ahli, ya, para profesor, dosen, ya. Teori-teori ini juga dikatakan sebagai suatu hal yang harus digunakan, wajib digunakan. Ya, pandangan profesor, pandangan ahli, pendapat-pendapat uh, ulama yang terdahulu, nah, teori-teori uh, para pencipta buku ya, kemudian ada mazhab-mazhab, itu bisa dimasukkan ke dalam landasan atau kerangka teori. Nah, ini misalnya ada perusahaan ya, perusahaan yang ingin dilihat itu produknya. Jadi ada teori perusahaan. Perusahaan itu untuk apa sih? Nah, ini produk yang diciptakan perusahaan. Jadi perusahaan itu untuk membuat suatu produk. Nah, kinerjanya bagus tidak? Nah, kinerjanya bagus, maka yang tercapai kepuasan. Ini semua ada teorinya. Kemudian konsumen, terkait dengan konsumen, apa sih konsumen? Ya, konsumen itu orang yang uh, menggunakan ya, pengguna. Nah, pengguna ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu ternyata sesuai dengan harapan, maka puas. Jadi teori perusahaan dan teori konsumen ini harus dijabarkan teori-teori lainnya. Nah, ini kerangkanya. Maka arahnya adalah kepuasan. Nah, ini untuk membahas terkait dengan kerangka teori ya. Jadi teori umum sampai ke teori khusus. Teori itu menjelaskan semuanya yang ada, real ya, nyata teori itu. Nah, ini kerangka pemikiran. Kalau kerangka pemikiran dia lebih spesifik. Nah, di sini misalnya ada permasalahan. Nah, permasalahannya apa sih dalam kerangka pemikiran kita? Misalnya krisis ekonomi. Nah, masalah kita itu krisis ekonomi, ekonomi anjlok ya di masyarakat misalnya. Kan, kemudian ada persaingan yang ketat, sulit sekali, semua semua pada punya Indomaret misalnya, persaingan ketat ya. Pasar sudah tidak banyak digunakan. Selera konsumen yang senantiasa berubah. Terkadang kita jualan satu tipe itu musiman ya, selalu berubah-ubah. Kalau tidak ada inovasi,
tidak akan bisa terus laku ya. Jadi sudah selera konsumen berubah, persaingan ketat, ekonomi anjlok ya. Nah, dalam kerangka pemikiran membahas masalah ini contoh ya. Kemudian kita melihat strategi pasar, pelayanannya, harganya, kelengkapan barang sampai promosi. Nah, ini di dalam pemikiran kita ada hal ini untuk membantu masalah ini. Pemasarannya harus bagus, pelayanannya harus bagus, harga harus murah, barang harus komplit, dan ada promosi ya, diskon-diskon yang lebih menarik konsumen. Nah, terus dilihat lagi apakah terdapat pengaruh pelayanan, harga, kelengkapan, barang, promosi terhadap kepuasan pembeli. Ada atau tidak? Mungkin ada. Dari semua ini nanti setelah diteliti ada, ya. Atau malah setengah. Setengah ada. Misalnya pengaruh pelayanan dan harga sangat mempengaruhi konsumen. Tapi kalau kelengkapan barang tidak terlalu atau promosi tidak terlalu. Nah, ada yang setengah ada yang memang seluruhnya ada pengaruh ya. Bahkan ini semua ada yang meneliti tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, kemudian variabel mana yang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembeli? Akhirnya dikerucutkan kembali dari sini. Ternyata masalah harga yang menjadi utama misalnya, atau masalah promosi yang menjadi hal utama agar konsumen puas. Kemudian dianalisis ya, ada regresi, uji fakta ya, kemudian uji dalam teori. Antara fakta dan teori itu diuji. Sesuai tidak fakta dengan teori. Ya, ada yang fakta sesuai dengan apa yang dikatakan teori. Ketika perusahaan baik, kinerjanya bagus, sesuai kebutuhan, maka sesuai. Ada juga yang faktanya tidak sesuai dengan teori. Teori mengatakan kalau harga murah pasti akan banyak konsumen. Ternyata tidak juga. Malah ada yang menaikkan harga, orang lebih tertarik di suatu daerah. Ada yang suka dengan barang-barang branded mahal. Nah, jadi barang mahal lebih disukai ternyata. Nah, ini kan antara teori dan fakta terkadang berbeda. Nah, kemudian dilihat pengaruh layanan, harga. Nah, dari semua yang udah kita teliti ini, kita lihat, kita umpan balik ke sini. Jadi masalah ini akan kejawab akhirnya. Nah, kerangka pemikiran itu menjawab sebenarnya langkah-langkah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, dan kerangka itu harus ada di dalam pendahuluan atau di dalam bab 1 proposal, itu pasti ada. Nah, itu sedikit ya terkait dengan kerangka pemikiran, ada teoritis ya, berbeda ya kerangka pemikiran dan substruktur penelitian. Mungkin itu saja pertemuan ke-7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.